Di sini ada yang pernah merasa tidak nyaman ketika diundang di sebuah acara oleh rekan atau teman karena pakaian yang kamu gunakan tidak sesuai dengan tema atau dress code acara tersebut? Atau kalian pernah berusaha membeli suatu barang hanya karena ingin sama dengan lingkungan kalian? Jika iya, mungkin kamu harus tahu lebih dalam mengenai konformitas. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Perubahan perilaku atau kepercayaan sebagai hasil dari tekanan kelompok yang nyata atau hanya berdasarkan imajinasi agar selaras dengan orang lain merupakan bentuk dari konformitas. Bentuk-bentuk konformitas ada 3, yaitu penerimaan, pemenuhan, dan kepatuhan. Penerimaan itu ketika individu bertindak dan meyakini sesuai tekanan sosial baik dari individu atau kelompok. Pemenuhan merupakan konformitas atas permintaan atau tekanan sosial tetapi individu tidak menyetujui. Sedangkan kepatuhan adalah tindakan yang sesuai dengan perintah secara langsung. Selain bentuk-bentuk, konformitas juga terdapat aspek-aspek yang mendasari perilaku tersebut, di antaranya kepercayaan terhadap kelompok. Semakin besar kepercayaan individu terhadap kelompok sebagai sumber informasi yang benar, semakin besar pula kemungkinan untuk menyesuaikan diri terhadap kelompok. Yang kedua, kepercayaan yang lemah terhadap penilaian sendiri. Individu yang percaya terhadap penilaiannya sendiri akan menurunkan tingkat konformitas karena kelompok bukan lagi menjadi sumber informasi yang unggul. Kemudian yang ketiga, rasa takut terhadap celaan sosial. Alasan konformitas adalah demi memperoleh persetujuan atau sebisa mungkin menghindari celaan kelompok. Dan yang terakhir, rasa takut terhadap penyimpangan. Orang yang tidak mau mengikuti apa yang berlaku dalam kelompok akan menanggung resiko mengalami akibat yang tidak menyenangkan. Dalam sebuah jurnal juga mengungkapkan ada 2 faktor yang mempengaruhi konformitas. Yang pertama, kohesivitas. Kohesivitas dapat didefinisikan sebagai derajat ketertarikan yang dirasa oleh individu terhadap suatu kelompok. Ketika individu memiliki ketertarikan yang besar terhadap suatu kelompok, maka ia memiliki kohesivitas yang tinggi. Tingginya rasa suka dan kagum kepada kelompok atau orang-orang tertentu akan menimbulkan tekanan untuk melakukan konformitas yang semakin kuat. Yang kedua, ukuran kelompok. Semakin banyak anggota yang tergabung dalam kelompok akan menambah kuat seseorang untuk melakukan konformitas. Konformitas cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah anggota kelompok. Jadi jelas bahwa semakin besar kelompok, maka semakin besar pula kecenderungan kita untuk ikut serta, bahkan meskipun itu berarti kita akan menerapkan tingkah laku yang berbeda dari yang sebenarnya kita lakukan. Contoh yang bisa kita temukan dari perilaku konformitas adalah ketika ada kecelakaan. Kamu pasti pernah melihat kerumunan orang-orang saat terjadinya kecelakaan di jalan. Pada awalnya, hanya ada beberapa orang saja yang melihat dan datang ke kecelakaan jalan itu. Namun, setelah beberapa saat kemudian, terlihat banyak sekali orang yang juga ingin melihatnya. Bahkan, saat kecelakaan itu sudah tertutupi kerumunan, orang lain yang juga datang melihatnya tanpa sadar ikut-ikutan untuk mendatangi tempat kejadian kecelakaan tersebut tanpa tahu apa yang terjadi. Perilaku ikut-ikutan inilah yang merupakan perilaku konformitas. Konformitas tidak selamanya buruk, sebab dengan adanya perilaku tersebut, kamu jadi lebih paham atas setiap tindakan yang kamu lakukan. Lingkungan, masyarakat, dan teman menjadi pengaruh yang berperan besar dalam membentuk jati diri seseorang. Konformitas dapat menghasilkan dampak yang positif apabila lingkungan yang kita pilih adalah hal yang positif. Dorongan untuk menjadi sama dalam satu kelompok merupakan hal yang wajar. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, dorongan untuk menjadi sama dengan yang lain adalah dorongan agar tidak dikucilkan. Dapat disimpulkan bahwa
Motivasi untuk melakukan konformitas dapat berasal dari keinginan untuk benar atau keinginan untuk disukai oleh kelompok. Pengaruh informasional muncul bila seseorang tidak yakin akan respon yang benar, sehingga orang tersebut menggunakan tingkah laku kelompok sebagai pedoman untuk bertindak. Sementara itu, pengaruh normatif muncul bila seseorang menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok untuk mendapatkan penerimaan atau persetujuan. Berkaitan dengan motivasi tersebut, konformitas dapat terjadi dalam situasi-situasi tertentu, dan beberapa ciri penting dari situasi kelompok yang dapat mempengaruhi konformitas yakni ukuran kelompok, kesepakatan kelompok, komitmen vibrati, dan keinginan akan individuasi. Dalam hal ini, konformitas di satu sisi dapat memberikan suatu arahan dalam tindakan-tindakan baik yang positif dan juga negatif. Namun di sisi lain, konformitas dapat membentuk pola kebiasaan ketergantungan pada kelompok, tidak mandiri, ikut arus mayoritas, dan kurang rasa percaya diri, serta kurang kreatif. Demikianlah konformitas dapat menjadi suatu kecenderungan dan juga sekaligus ketergantungan.